Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di masa pandemi ini. Selamat datang di channel YouTube Mari Belajar. Dengan belajar kita akan menjadi pintar. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk membangun channel ini dan memotivasi saya untuk membuat video-video terbaru. Share jika video ini dianggap bermanfaat. Oke, teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tes kompetensi teknis dan pembahasannya. Jadi soal kita bahas satu persatu. Tapi lebih khusus kepada prinsip-prinsip penilaian. Untuk merefresh materi sebelumnya, secara umum prinsip penilaian itu terbagi 4. Yang pertama giving grade, kedua checking up, ketiga finding out, keempat summing up. Nah, itu prinsip-prinsip penilaian secara umum. Kemudian prinsip penilaian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang keempat beracuan kriteria, yang kesembilan akuntabel. Jadi sebelum kita membahas soal tes kompetensi teknis berkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian, usahakan teman-teman memahami dulu tentang prinsip-prinsip penilaian, atau teman-teman bisa melihat penjelasannya pada video sebelumnya yang telah saya share atau baca, browsing supaya lebih paham ketika kita membahas soalnya. Oke, kita lanjut masuk kepada soal prinsip-prinsip penilaian. Soal pertama, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Menyeluruh, B. Bermakna, C. Adil, D. Objektif. Nah, jawabannya A, B, C, atau D. Oke, jawabannya adalah D. Objektif. Jelas ya, objektif. Kenapa jawabannya objektif? Karena tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kita lihat dalam pengertian objektif merupakan penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Lanjut, nomor 2. Pak Yusuf adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktek berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis. Oh, jawabannya A. Sahih. Kenapa sahih? Nah, kita lihat pengertian sahih. Sahih merupakan penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Lihat, sahih. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kita lihat soal apa
kemampuan yang diukur oleh Pak Yusuf yaitu praktik berenang. Oke, lanjut soal nomor 3. Bu Dili adalah seorang guru seni. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain hasil lukisan siswa yang dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya juga menjadi acuan dalam penilaian. Di dalam hal ini, Bu Dili telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis. Nah, jawabannya adalah C. Menyeluruh. Apa pengertian menyeluruh? Menyeluruh merupakan penilaian mencakup semua aspek kompetisi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Merupakan penilaian yang mencakup semua aspek. Mencakup semua aspek kompetensi. Mencakup semua aspek penilaian, ruang lingkupnya, apa yang dilakukan Bu Dili. Yang pertama, kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Terus, selain hasil lukisan, siswa yang dinilai teknik dalam menggambar. Kemudian, cara menggunakan alat dan perlengkapan. Dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya. Ini penilaiannya mencakup semua aspek, baik aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Lanjut. Soal nomor 4. Pak Eko adalah guru PKN di sekolah Singabraja 2. Dia tinggal di desa Singabraja. Siska adalah tetangga dari Pak Eko. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Eko. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapat 80. Sesuai kasus di atas, artinya Pak Eko tidak melaksanakan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis. Jawabannya adalah jawabannya adalah B. Objektif. Kenapa jawabannya B bukan adil? Ya, padahal kan Rudi yang pintar mendapat 80, sementara Siska mendapat 85. Kita lihat penjelasannya. Objektif merupakan penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Lihat di sini. Sementara di sini terlihat dipengaruhi oleh subjektivitas. Apa? Karena Siska adalah tetangga dari Pak Eko. Itu dia. Kita lanjut. Soal nomor 5. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Rukdi, guru fisika. Jumlah nomor soal ada 10. 10-nya tidak tertulis. Jumlah nomor soal ada 10 ini di sini. 10. Siswa dengan absen ganjil mengerjakan nomor ganjil. Siswa dengan nomor absen genap mengerjakan soal nomor genap. Kegiatan yang dilakukan Pak Rukdi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah A. Adil. Loh, kok adil?
Pengertian dari adil merupakan penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Sementara di sini, kasus di sini kita lihat ke pengertian tidak menguntungkan atau merugikan. Sementara di sini Pak Rukdi membagi soal absen ganjil mengerjakan soal ganjil, absen nomor genap mengerjakan soal nomor genap. Jadi tidak semua siswa mendapatkan soal yang sama. Bisa saja di antara soal ganjil genap ini ada yang mudah, ada yang sulit. Lanjut. Nomor 6. Hari ini diadakan penilaian harian oleh Pak Faiz, guru pendidikan agama Islam. Jumlah nomor soal ada 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Faiz. Hal yang dilakukan Pak Faiz tidak sesuai dengan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis. Jawabannya adalah jawabannya adalah A. Adil. Soal ini kasusnya mirip dengan soal sebelumnya. Kita lanjut. Soal nomor 7. Pagi ini penyiar rapot untuk siswa SMPN terbuka. Bu Irma adalah guru matematika di SMP tersebut. Sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Irma didatangi oleh orang tua siswa. Kurang huruf I. Sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Irma kemudian menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Irma telah melaksanakan prinsip penilaian A. Objektif, B. Menyeluruh, C. Sistematis, D. Akuntabel. Jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Akuntabel. Akuntabel merupakan penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasil. Nah, di sini Bu Irma menjelaskan teknik, prosedur, dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, PAS, serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Jadi penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan ya. Soal selanjutnya, soal nomor 8. Di dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Terpadu. Apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Sistematis. Wow, kenapa sistematis? Sistematis merupakan penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan ya. Kompetensinya ditetapkan. Kompetensi yang ditetapkan. Kita lihat pada soal. Pak Joko membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Oke. Soal selanjutnya.
Soal nomor 9. Di dalam setiap pembelajaran, Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang telah diberikan. Kegiatan yang dilakukan Pak Chandra ini bersifat A. Sistematis, D. Beracuan kriteria, C. Terpadu, D. Akuntabel. Jawabannya adalah C. Langsung pencet. Jadi jawabannya adalah C. Kenapa jawabannya C? Terpadu. Penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Itu yang dimaksud terpadu. Komponen yang tak terpisahkan. Komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Itu terpadu. Di sini kita lihat soalnya. Pak Chandra selalu mengadakan penilaian untuk melihat daya serap siswa terhadap materi yang diberikan. Bisa habis materi, memberikan soal. Berarti kan apa yang dilakukan Pak Chandra bersifat terpadu. Lanjut. 10. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru IPA selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir IPA yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai rapor. Hal ini artinya Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Akuntabel. Nah, jawabannya adalah B. Terbuka. Apa terbuka? Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jadi di sini Pak Budi menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan kepada siapa? Ya, tentu saja kepada siswa-siswinya. Makanya Pak Budi ini menerapkan prinsip penilaian terbuka. Ya, kita lanjut. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Lanjut nomor 11. Seorang peserta didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh. Jelas ya. Ini mirip seperti soal sebelumnya. Jadi jawabannya adalah apa? Yap, A. Terbuka. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Di sini dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Siapa pihak yang berkepentingannya? Tentu saja siswa. Tentang masalah penskoran. Oke, kita lanjut. Soal nomor 12. Penilaian harus mampu menelusuri dan melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Hal ini adalah prinsip penilaian sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing out. 4 prinsip penilaian ya. Prinsip penilaian secara umum karena ada 4. Yang pertama keeping track, checking up, finding out, summing out.
Teman-teman bisa baca, browsing, atau melihat video sebelumnya yang apa jawabannya. Kalau kita lihat secara bahasa, sebenarnya gampang sih ya. Kita lihat secara bahasa. Yang pertama kan keeping track. Secara bahasa keeping track itu artinya melacak. Yang B, checking out, mengecek ya. Mengecek. Terus yang C, finding out. Finding out artinya kan mencari, tahu. Finding out mencari lah, kalau find ya. Istilah komputer kan suka ada tuh istilah di find, mencari. Kemudian summing of, menyimpulkan. Nah, udah jelas jawabannya. Lihat ada istilah apa. Jawabannya apa? Menelusuri dan melacak. Ya. Jadi jawabannya adalah jelas apa? Iya, jawabannya adalah A. Keeping track, melacak dan menelusuri dan melacak. Keeping track. Oke, lanjut ke soal 13. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Hal ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai harus mampu mengecek ketercapaian. Mengecek. A. Keeping track. B. Checking out. C. Finding out. D. Summing out. Ingat, mengecek. Kalau kita secara bahasa tadi yang mana mengecek? Jawabannya. Sip. Jawabannya adalah B. Checking out. Mengecek. Checking, mengecek. Jelas ya. Soal nomor selanjutnya. Soal nomor 14. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka. D. Menyeluruh. D. Bermakna. D. Adil. Nah, soal ini sebenarnya sudah dibahas di soal sebelumnya. Jadi apa kira-kira jawabannya? Menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Meliputi berbagai aspek. Jadi jawabannya, ya kita lihat jawabannya D. Menyeluruh. Menyeluruh merupakan penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan peserta didik. Lanjut, ini soal nomor 15 dan soal terakhir. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Oke, lanjut. Oh, salah tulis ya. Harusnya ini nomor 15. Pembahasan nomor 15. Arif merencanakan penilaian bersamaan dengan menyusun silabus dan RPP. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Sahih. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. Apa jawabannya? D. Sistematis. Apa itu sistematis? Sistematis merupakan penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Pada soal di sini Pak Arif merencanakan penilaian bersamaan menyusun silabus dan RPP. Berarti Pak Arif menggunakan prinsip penilaian yang sistematis. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Pada kesempatan berikutnya insya Allah kita akan membahas materi teknik penilaian. Terima kasih telah menonton video channel ini.
dan sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.